Pernah kepikiran nggak ada berapa banyak sih orang Eropa yang dulu menguasai Nusantara? Ketika di zaman kolonial, mungkin banyak di antara kita yang mikirnya tuh orang Eropa tuh ada banyak banget di Nusantara. Ya, orang Eropa kan hidup di tengah masyarakat Nusantara selama 350 tahun. Jadi wajar banyak yang menduga bahwa jumlah mereka juga cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat dari data sensus di tahun 1930, ternyata orang-orang Eropa itu diperkirakan hanya 246.000 orang. Atau sekitar hanya 0,4% dari seluruh populasi orang-orang di Nusantara yang saat itu mencapai 60 juta jiwa. Bahkan jumlah itu sebetulnya udah termasuk turunan campuran. Jadi kalau orang Eropa yang toto atau berdarah murni bangsa Eropa diperkirakan jumlahnya hanya 62.000 jiwa. Bisa kamu bayangin, jumlah penduduk Nusantara yang ada 60 juta orang itu takluk oleh bangsa Eropa yang jumlahnya cuma 200 ribuan orang. Dan ketika zaman pendudukan Jepang, sebetulnya jumlahnya juga nggak jauh beda. Jumlah orang Jepang yang dulu menduduki Nusantara itu sekitar 300 ribu orang. Di mana penduduk Nusantara pada saat itu ada sekitar 70 juta jiwa. Nah, pertanyaannya, kenapa para penjajah itu bisa menguasai Nusantara? Di mana masyarakat lokal sebetulnya ada begitu banyak, sementara mereka begitu sedikit. Karena kolonialisme itu bukan soal jumlah, tapi soal arsitektur kekuasaan. Mereka membangun struktur yang membuat penduduk lokal ikut menjalankan kolonial tanpa mereka sadari. Seperti sistem bangsawan, bupati, demang, priai, kepala desa, tentara lokal, sampai pegawai administrasi. Dan mungkin ini juga yang membuat tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Tan Malaka dan Soekarno begitu terobsesi dengan satu hal, yaitu bagaimana caranya untuk bisa mengubah rakyat yang jumlahnya begitu besar untuk bisa bersatu dan mengusir kolonialisme. Tan Malaka percaya pada kekuatan gerakan massa, sementara Soekarno berkali-kali menyerukan persatuan. Karena mereka sadar bahwa jutaan orang yang bergerak sendiri-sendiri itu tetap bisa dikendalikan oleh segelintir orang yang terorganisir. Karena akhirnya kekuasaan itu bukan tentang siapa yang jumlahnya paling banyak, tapi siapa yang mampu mengubah jumlah itu menjadi persatuan dalam satu identitas.